Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Kak. Kurang semangat sekali lagi kakak sapa. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Kak. Iya, kembali lagi pada hari minggu ini kita akan ibadah sekolah minggu. Walaupun masih dalam online, tapi nggak apa-apa ya. Kita harus tetap semangat ya adik-adik. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita bernyanyi lagu Setinggi-tinggi Langit supaya kita tetap semangat. Oke? Oke, ayo bang. Pakai gerakan ya adik-adik. Oke adik-adik sekolah minggu, kita akan memasuki ibadah kita. Kita berdoa, dilipat tangannya, tutup matanya, persiapkan hati dan pikirannya. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberkati kami sampai pada saat ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan, Engkau masih memberikan kami semangat Bapa untuk menjalani hari ini. Tuhan Yesus yang baik, pada hari minggu ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati ibadah kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik Tuhan, dan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi lagu Ku Berbahagia. Yesus apa?
bulan Januari. Ayat bulanan di bulan Januari tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Ayo dibuka Alkitabnya ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sama-sama kita baca. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi kita baca. Ayat bulanan di bulan Januari tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan pengumuman dan doa syafaat. Tapi sebelumnya kita bernyanyi lagu Tuhan Yesus si Permaan. Shalom adik-adik, kita mendengarkan pengumuman ya. Kita masih tetap ibadah online ya adik-adik. Dan kita jangan lupa berdoa di rumah, baca firman. Dan kita minggu ini tidak ada tugas ya adik-adik. Ya, kita akan berdoa. Dilipat tangannya di rumah, mari kita ikuti bersama-sama berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji hormat kemuliaan kami sampaikan ke hadirat-Mu ya Allah Bapa, Allah yang setia mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Bapa, karena kebaikan Tuhan menolong kami Bapa. Bapa yang baik, pada saat ini kami berdoa Tuhan Yesus, walaupun kami di rumah masing-masing mengikuti ibadah Bapa, Engkau tetap membimbing kami, menuntun kami. Firman yang kami dengar Tuhan berkuasa di hidup kami. Tolong Tuhan Yesus, ajari kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, berkati Tuhan anak-anak kami seluruhnya Tuhan, jemaat HKBP Immanuel Tuhan Yesus, Engkau yang menjagai kami, Engkau yang menjauhkan kami Tuhan dari segala sakit penyakit, apalagi sakit sekarang Tuhan COVID-19 yang sangat menakutkan Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau lepaskan kami Tuhan, seluruhnya HKBP Immanuel, jemaatnya mulai dari anak-anak sampai orang tua. Tuhan membungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami terhindar dari segala penyakit itu. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkanlah kehidupan kami Tuhan. Berkatilah Tuhan anak-anak kami di dalam mengikuti pendidikan mereka Tuhan, walaupun mereka Tuhan belajar di rumah masing-masing. Bapa yang baik di dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat HKBP Immanuel. Biarlah Tuhan yang memberkati, berkati uluan kami Tuhan Yesus, untuk memimpin HKBP Immanuel dengan hikmat dan bijaksana. Tuhan Yesus yang baik, kami juga
juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesuslah yang memberkati Presiden kami sampai Tuhan ke kepala lorong yang terendah. Tuhan, Engkaulah memberkati mereka. Berikan Tuhan kepada mereka hikmat bijaksana memimpin bangsa dan negara kami ini. Jauhkan Tuhan Yesus dari segala yang jahat. Jauhkan Tuhan dari orang-orang yang merencanakan yang tidak baik kepada bangsa dan negara kami ini. Tuhan Yesus yang baik, kepadamu-lah kami berharap Tuhan. Dan Engkaulah Tuhan yang mengajari kami. Kepadamu-lah Tuhan kami serahkan hidup kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak Tuhan di hadapan Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami kepadamu. Terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat dan di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, yaitu minggu ketiga setelah Epifanias. Nas khotbah kita pada hari Minggu ini adik-adik adalah dari Ayub 1 ayat 4 sampai dengan 5. Sebelum kita mendengarkan nats khotbah adik-adik pada hari Minggu pagi yang cerah ini, terlebih dahulu kita berdoa. Adik-adikku sekalian yang saya sayangi dan saya cintai, mari kita lipat tangan dan kita menutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, di dalam nama anakmu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menjadi manusia, turun dari sorga untuk menebus kami semua umat manusia. Pada hari Minggu ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu dari dalam kitab suci-Mu sebagai pelita dan sebagai penuntun hidup kami. Kiranya Bapa dalam surga di dalam Roh-Mu yang kudus menyertai ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhanlah yang menyertai.
Bapa dalam surga, ampuni kami akan dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu yang selalu menyukakan hati-Mu Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa Tuhan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus penyelamat seluruh umat manusia. Amin. Anak-anakku sekalian, Nats pada hari Minggu ini diambil dari Ayub 1 ayat 4 sampai dengan 5. Mari anak-anakku, adik-adikku sekalian, kita buka Alkitab kita baca. Amang akan membacakannya dan anak-anakku, adik-adikku sekalian mendengarkannya dengan penuh perhatian dan fokus. Amang akan membacakannya dan adik-adik mengikutinya di dalam hati. Nats Alkitab kita tadi Amang bilang dari Ayub 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Ayub 1 ayat 4 sampai dengan 5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat kelima, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anakku, adik-adikku sekalian, di dalam kisah Ayub ini Tuhan memberikan firman-Nya terhadap seorang Ayub. Siapakah Ayub ini, adik-adik? Ayub adalah seorang yang saleh. Dia berasal dari tanah Uz. Jadi tanah Uz ini adalah suatu kerajaan Edom yang berada di sekitar wilayah modern barat daya Jordania. Ia menyembah Allah dan taat kepadanya. Ia orang yang baik dan berusaha untuk tidak berbuat jahat sedikit pun. Ia mempunyai 10 anak, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia juga mempunyai banyak pelayan. Binatang-binatang peliharaannya juga sangat banyak. Di Alkitab dituliskan Ayub memiliki 7.000 domba, 3.000 unta, 1.000 sapi, dan 500 keledai. Jadi Ayub ini adalah orang yang terkaya di tanah Uz atau di daerah Yordania atau di bagian selatan negara Israel sekarang. Jadi Ayub adalah orang yang paling kaya di antara semua orang yang tinggal di daerah Uz tadi. Anak laki-laki Ayub biasanya bergiliran mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Jika seorang mengadakan pesta, yang lainnya datang ke pesta itu. Mereka juga selalu mengundang saudara-saudara perempuan mereka. Dan pada waktu mereka berpesta, Ayub berkata di dalam hatinya, "Anak-anakku sedang berpesta. Jangan-jangan di antara mereka ada yang telah melakukan dosa dan berbuat salah kepada Tuhan." Jadi Ayub ini sangat takut
kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi dia setelah anak-anaknya tadi berpesta, maka Ayub akan memanggil anak-anaknya, anak laki-lakinya yang 7 orang dan anak perempuannya yang 3 orang. Jadi Ayub mempunyai 10 anak, 7 laki-laki dan 3 orang perempuan. Jadi dalam hati Yakub setelah anak-anaknya mengadakan pesta, Ayub berpikir di dalam hatinya, jangan-jangan anakku ada di antara mereka yang menghina Allah dan menghina Tuhan dengan tidak sengaja. Jadi kalau mereka berbuat demikian, dan mereka tentu akan berdosa kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi karena itu setiap kali setelah pesta, Ayub akan bangun pagi-pagi dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan untuk setiap anaknya. Jadi Ayub akan memotong 10 persembahan karena zaman dahulu untuk menebus dosa itu harus ada yang dikorbankan. Dan dikorbankanlah 10 hewan peliharaan Yakub. Sama dengan Tuhan Yesus yang turun dari sorga, datang ke dunia ini menjadi korban keselamatan bagi kita, bagi anak-anak, bagi kita seluruh umat manusia, oleh karena kematiannya di kayu salib. Jadi pengorbanan Yesus adalah untuk menebus semua umat manusia di bumi ini. Demikian juga Yakub pada waktu itu. Artinya untuk menghapus dosa kepada Tuhan harus ada korban penghapusan dosa. Jadi korban penghapusan dosa itu adalah untuk menghapus dosa kita manusia. Itu dilakukan pada zaman Ayub. Jadi pada zaman sekarang, di mana Tuhan Yesus telah lahir melalui Bunda Perawan Maria, yang adalah firman Tuhan sendiri atau Allah sendiri, yang lahir sebagai wujud manusia dan rupa manusia ke dunia, sehingga kita tidak perlu lagi untuk mengadakan korban penghapusan dosa. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah datang ke dunia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa anak-anakku, dosa Amang, dosa masyarakat, dosa seluruh umat manusia yang hidup di dunia ini. Itulah makna daripada korban penghapusan dosa yang dilakukan Ayub pada waktu itu, sebelum Tuhan Yesus Kristus datang dari sorga untuk menebus dosa kita di dunia ini. Jadi adik-adik sekalian, Allah senang Ayub tetap percaya kepada Tuhan, dan ia menunjukkan bahwa ia berkuasa dan bijaksana. Artinya Tuhan itu berkuasa dan bijaksana atas kehidupan Ayub. Ayub mengakui hal itu dan menyesal karena ia terlanjur marah. Akhirnya Allah menyembuhkan Ayub dan mengembalikan semua miliknya yang hilang. Allah menjadikan Ayub lebih kaya daripada sebelumnya. Dan itulah adik-adik, anak-anakku sekalian, bahwa Allah sangat bangga kepada Ayub. Kenapa Allah bangga kepada Yakub? Karena Ayub adalah orang yang saleh di dalam kehidupannya pada zamannya. Dia saleh, dia baik hati, dia menolong orang miskin, dia membantu orang yang tidak punya apa-apa, dan dia sangat takut kepada Tuhan Allah, dan dia selalu menyucikan anak-anaknya dan memberikan korban sembelihan kepada anaknya untuk menebus dosa-dosa mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan
menyertai kita dan memberikan damai sejahteranya kepada kita sekalian. Kita tutup khotbah pada minggu pagi ini dengan berdoa. Ya, lipat tangannya adik-adik, anak-anakku sekalian, dan pejamkan matanya, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga, karena Tuhan telah memberikan firman-Mu kepada kami lewat hamba-Mu Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengar pada minggu pagi hari ini di sekolah minggu ini, Tuhan memberkatinya dan menumbuhkannya di dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan bisa mencontoh kehidupan Ayub yang soleh dan selalu takut akan Tuhan dan selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupannya, baik dalam keadaan dia orang yang kaya raya, bahkan sewaktu dia dalam keadaan miskin dan sakit. Biarlah kami dapat meniru perilaku yang Ayub teladani, dan kami selalu mengikuti Engkau Bapa seperti kehidupan Ayub. Terpuji termulialah Engkau Bapa, kiranya Engkau memberkati kami dan seluruh kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa dalam sorga. Amin. Ya adik-adik, anak-anakku sekalian, demikianlah khotbah Amang pada pagi hari yang indah ini. Shalom. Iya adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu Marolok Olok Tondiki sambil mengumpulkan persembahan. Iya adik-adik sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan supaya kita minggu depan bisa kebaktian dengan semangat lagi. Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom semua.